Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Nurul Ilmi. Siap berani berprestasi. Apa kabar kalian? Alhamdulillah sehat dan ceria. SD Muhammadiyah Nurul Ilmi. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Silakan yang bertugas untuk menyiapkan doa, silakan disiapkan teman-temannya. Ya, Rifki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Usari absen. Kalau Usari panggil namanya bilang hadir ya. Mas Latif, Mbak Adel, Mas Noah, Mas Hakam, Mas Rifki, Mbak Alfia, Mbak Naomi, Mbak Ara, Mbak Naila, Mas Azam, Mas Zafron nggak hadir. Ada yang tahu kenapa kok nggak hadir? Masuk angin. Oh, kalau sakit kita doakan agar segera diberi kesembuhan. Mas Bilal, Mbak Bilkis, Mbak Calista, Mbak Cantika. Oke, yang nggak masuk cuman satu, Mas Zafron. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang sidik. Sidik ada yang tahu kemarin apa? Jujur. Nah, sekarang kita belajar tentang tabligh. Kalau sidik itu jujur, kalau tabligh itu artinya menyampaikan. Bisa dilihat di PowerPoint di proyektor. Pengertian tabligh. Tabligh berasal dari bahasa Arab, yaitu balagha yuballighu tablighan, yang berarti menyampaikan. Dalam ajaran Islam, tabligh adalah sifat Rasulullah yang berarti menyampaikan wahyu, ajaran, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala.
kepada umat manusia dengan jujur, jelas dan tidak menyembunyikan sedikit pun. Jadi tabligh itu masih ada kaitannya dengan sidik. Tabligh itu menyampaikan apa? Menyampaikan kejujuran, kejelasan dan tidak menyembunyikan sedikit pun. Sifat tabligh dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tugas utama beliau dalam menyebarkan agama Islam. Rasulullah SAW menyampaikan perintah, larangan, nasihat, dan petunjuk Allah kepada umat agar manusia mendapatkan jalan yang benar. Kita lanjut lagi. Kemudian dalil tentang sifat tabligh. Dalil tentang sifat tabligh ini ada dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis. Kalau di Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 67. Nah, yang berbunyi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin, yang artinya wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Tuhan kepadamu. Jika tidak engkau kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi ini ditunjukkan kepada Rasul ya. Rasul Nabi Muhammad agar menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Ini di Al-Quran Al-Maidah ayat 67. Kemudian ada dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Ya, lanjut ya. Kemudian sekarang masuk ke contoh-contoh perilaku tabligh ya. Contoh yang pertama, menyampaikan pesan guru kepada teman dengan benar. Misal Usari meminta Mas Latif buat memanggil temennya 2 orang ke kantor untuk tafid ya, disampaikan ke temennya itu ya. Itu juga salah satu contohnya. Kemudian mengingatkan teman untuk salat tepat waktu ya, misal Mas Bilal ngandani Mas Noah iki wis luhur, ayo sholat. Nah, tuh. Kemudian selanjutnya menjelaskan pelajaran kepada teman yang belum paham. Nah, misal Mas Noah ngandani Mas Bilal, iki lho sik bener kaya ngene, iki salah. Kemudian contoh selanjutnya mengajak teman membaca Al-Quran bersama. Contoh Mbak Adel ngajak Mbak Cantika ngajak ngaji. Ayo Mbak Cantika ngaji bareng. Nah, itu contoh perilaku tabligh. Kemudian selanjutnya memberi nasihat agar tidak berbohong. Misal Mbak Cantika ngandani Mbak Adel ora oleh ngapusi ya nek ngomong. Nah, itu ya. Terus selanjutnya menyampaikan informasi tanpa ditambah atau dikurangi, itu kayak nomor 1 ya, nomor 6. Terus selanjutnya berdakwah dengan bahasa yang sopan dan santun ya. Contohnya ketika ada, kalau Jumatan itu ada yang ceramah, pasti bahasanya santun, sopan ya, nggak marah-marah, nggak bentak-bentak. Kok sama itu wedi nek ngono ya. Terus selanjutnya mengingatkan keluarga untuk beribadah. Contohnya Mbak Ara nangekne ibuke karo bapake, Pak wis subuh ayo salat ning masjid. Ngono.
Terus selanjutnya mengajarkan doa harian kepada adik. Contohnya Mbak Bilkis ngandani adike doa mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terus contoh selanjutnya menyampaikan amanah dari orang tua kepada saudara, ini sama kan nomor 1 ya. Terus selanjutnya membagikan ilmu agama kepada temannya. Contohnya Mas Hakam ngandani Mas Rifki tentang sabar. Mas Rifki mbok sing sabar to ngono kuwi. Terus selanjutnya menjadi pembawa pengumuman di sekolah dengan jelas ya. Misal Mas Rifki jadi petugas upacara, jelas ngomongnya ya, jangan salah. Terus selanjutnya nomor 13 mengajak teman menjaga kebersihan lingkungan. Pas Jumat kayak biasanya resek-resek. Nah, enak temennya yang nganggur gitu diajak, ayo bareng-bareng kita bersihin kelas gitu, atau bersihin halaman sekolah. Nah, itu bisa. Terus selanjutnya menyebarkan pesan kebaikan melalui media sosial. Contoh Mas Azam, wah, ngupload neng TikTok tentang bersyukur. Wah, iki ya termasuk contoh perilaku tabligh ya, menyampaikan hal baik. Terus selanjutnya mengingatkan teman agar rajin belajar. Contoh Mbak Calista ngingetke Mbak Naomi, ayo ojo lali sinau ben pinter. Terus selanjutnya menegur teman yang berbuat salah dengan baik ya. Selanjutnya menyampaikan hasil rapat kelas kepada guru. Itu juga memberitahu teman tentang jadwal kegiatan di sekolah, bisa jadi itu. Mengajak teman membantu orang yang membutuhkan. Terus terakhir berani mengatakan kebenaran walau sulit. Itu ya contoh-contoh perilaku tabligh. Sari udah menampilkan ini banyak sekali ini contoh-contohnya. Nah, bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Terus selanjutnya ada hikmah mempelajari sifat tabligh. Kalau kita menerapkan sifat tabligh kita di kehidupan sehari-hari, itu akan ada hikmahnya. Hikmahnya apa saja? Yang pertama, menumbuhkan sikap jujur dalam berbicara. Terus membiasakan diri menyampaikan kebenaran, menambah keberanian untuk berdakwah. Setelah itu menjadi pribadi yang dipercaya, mendapat pahala karena menyebarkan ilmu. Setelah itu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Akeh loh. Menghindarkan diri dari kebiasaan berbohong. Setelah itu membantu orang lain memperoleh ilmu dan kebaikan. Membentuk sikap tanggung jawab terhadap amanah. Selanjutnya menjadi seorang lebih peduli kepada sesama. Itu. Selanjutnya ada menumbuhkan rasa percaya diri saat berbicara di depan umum. Membiasakan berkata sopan dan santun. Bisa. Menjadi teladan yang baik bagi teman dan keluarga, itu juga bisa. Selanjutnya mengajak masyarakat kepada berbuat baik, menambah wawasan dan pengetahuan agama. Nah, membentuk karakter disiplin dan amanah. Menumbuhkan semangat menolong sesama melalui nasihat yang baik. Selanjutnya
menjadikan hati lebih tenang karena berkata benar. Nomor 19, mendapat kepercayaan dan penghargaan dari orang lain. Terus terakhir, meneladani sifat mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini hikmahnya ada banyak sekali. Kalau kalian menerapkan satu sifat saja, satu sifat yaitu tabligh. Ketika kalian mempunyai ilmu, kalian sampaikan ke teman kalian. Kalau ilmu itu baik, maka pahalanya akan terus mengalir ketika teman kalian melakukan kebaikan dengan ilmu yang kalian ajarkan, gitu ya. Ada banyak sekali. Jadi Allah itu Maha Penyayang juga Maha Pemurah. Satu ilmu yang kalian pelajari, jika kalian membagikannya kepada teman kalian, maka pahalanya akan berlipat ganda. Dan ini ya sudah selesai. Cepat Yan. Semuanya sudah paham apa yang usah disampaikan? Paham. Paham sekali. Nah, jika kalian sudah paham, nah ini nanti ada tugas kelompok. Tugas kelompok ya, Usari bagi dulu karena ini mejanya sudah tertata. Ini kelompok nomor 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tugasnya apa? Tugasnya diskusikan contoh-contoh perilaku tabligh. Itu sebutkan 5 contoh perilaku tabligh. Terus yang kedua ya, diskusikan ya hikmah mempelajari ilmu, hikmah mempelajari sifat tabligh ya. 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 Nih. Silahkan ditulis. Kalau sudah selesai, Usari mohon untuk dipresentasikan di depan. Nanti semuanya akan kebagian presentasi. Yo, yang pertama presentasi kelompok 1. Yo, gas kelompok 1, silahkan dipresentasikan jawabannya. Yo. Yo.
kembali ke tempatnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke. Oke. Ya. Jadi semuanya sudah paham materi tentang tablik? Sudah. Ya, Usari berharap ketika kalian sudah mempelajarinya, kalian bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke? Mungkin hanya ini materi kita pada pagi hari ini. Ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.